Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, para alim ulama, para syuhada, para solihin, khususnya pada umumnya bagi kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa lagi di channel Fadilah Amal Official. Semoga kita semua saat ini selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk ke tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah ya, 43 Hijriah. Alhamdulillah kita baru bisa melaksanakan ibadah puasa 1 hari. Semoga amal ibadah kita semua selalu ada dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sering melihat saat-saat ini para masyayikh, para guru-guru kita semua sedang beradu argumen tentang adanya nama-nama ruh. Nama-nama ruh ini diambil dari kalangan ulama ahli tasawuf. Kalau kita lihat kalangan ulama ahli tasawuf segitu banyaknya, sehingga setiap satu sama lain ulama mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda. Menurut saya, dalam hal menanggapi seperti nama-nama ruh ini, alangkah bijaknya tidak untuk diperdebatkan. Karena apa? Karena setiap orang, setiap ustadz, kiai, ajengan, ulama, syekh, semua mempunyai ilmu. Tapi yang harus kita perhatikan sesuai ayat Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan ilmu kepada kalian semua, tidak ada yang satu sama lain banyak ilmunya, tapi semua sedikit. Ulama walaupun semasyhur gimana pun, kiai, ajengan, semua tidak ada yang ilmunya banyak. Semua hanya sedikit sebahagian dari ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ada perbedaan pendapat, mohon, apalagi ini tentang bukan perkara yang wajib kita laksanakan,
Ini hanyalah perkara furu'iyah. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk ilmu untuk merapihkan hati, bukan ilmu untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada perbedaan pendapat dalam ilmu tasawuf, sama aja dengan perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Semua ulama ada yang sama pendapatnya, ada yang berbeda. Andai kita bermadhabkan ulama Syafi'iyah, kita sedikit menemukan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang sama dengan pendapat Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memakai pendapat Imam Maliki, maka sedikit persamaan antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Begitupun dalam ulama ahli tasawuf, banyak perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Misalnya kita ngaji ilmu tasawuf torekat A, lalu teman kita ngaji ilmu tasawuf torekat B, maka antara torekat A dan torekat B itu tidak akan ada persamaan yang banyak, tapi mungkin ada sedikit persamaan. Jadi apabila kita mendapatkan atau mendengar salah satu pendapat dari teman kita si torekat B itu, sedangkan kita mempelajari torekat A, janganlah kita gampang menyalahkan, tapi harusnya tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Walaupun kita lebih tua dari orang tersebut, atau kita katakanlah lebih hebat dari orang tersebut, sebab kita yang harus pahami, kita harus akui, semua ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya tidaklah ada ilmu yang banyak, tapi setiap hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu sedikit. Si A sedikit, si B sedikit, si C sedikit. Maka dengan itu kita harus hargai pendapat orang lain, hargai ilmu orang lain, agar kita tidak termasuk golongan orang yang sombong dengan keilmuan yang kita miliki. Belum tentu orang lain yang kita salahkan ilmunya lebih sedikit dari kita. Belum tentu kita yang menyalahkan ilmunya lebih banyak dari orang tersebut. Maka dengan itu, janganlah kita jadikan diri kita sombong dengan keilmuan yang kita pahami. Janganlah jadikan kita janganlah jadikan kita rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan yang kita miliki. Karena ilmu yang kita miliki hanyalah mungkin setetes embun yang ada di alam dunia ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu orang lain yang lebih hebat. Janganlah kita merasa hebat dengan keilmuan kita, karena ilmu kita masih ada yang lebih hebat dari ilmu kita. Kita hanya membaca, kita hanya mempelajari,
kita bukan mujtahid, kita bukan ahli tafsir, kita bukan ahli tasawuf, kita bukan ahli fikih, tapi kita hanyalah orang yang mempelajari semua ilmu itu. Maka dengan sebab itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antaranya zaman sekarang ketika ada satu pendapat yang mungkin mereka baru dengar pendapat tersebut, lalu netizen baik yang berilmu, kebanyakan yang tidak berilmu ikut berkomentar. Mohonlah dengan bijak, terutama bagi netizen, orang-orang yang tidak betul-betul memahami tentang apa yang dibahas dalam ilmu tersebut, mohon jangan ikut komentar, tapi bagusnya jadilah pendengar yang baik, jadilah pendengar yang sopan, jadilah pendengar yang tidak mengucapkan apapun, sebab berdiam itu lebih baik daripada bicara. As-sumtu dahabun, diam itu adalah emas. Daripada kita ngomong salah, mending diam, sebab diam adalah salah satu cara yang terbaik. Apabila kita berkomentar dengan pemahaman kita yang seminim mungkin dibanding pemahaman orang yang berbicara, pemahaman orang yang mengaji, pemahaman orang yang membahas ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu tertentu, sedangkan kita adalah salah satu orang awam. Janganlah kita ikut campur untuk mencampuri atau ikut mengomentari dengan komentar pendapat yang kita ketahui, sebab belum tentu apa yang kita tahu sama dengan apa yang kita belum tahu. Yang kita belum tahu adalah salah satu kekurangan kita yang harus kita pelajari. Tapi ingat, jangan sekali-kali mengambil kesimpulan dengan salah satu pendapat-pendapat yang saat ini mulai gencar, pendapat-pendapat yang saat ini mulai fenomenal, sebab banyak di antaranya orang yang mengatakan bahwa dunia, bahwa neraka, surga tidak abadi, alam kubur tidak ada. Banyak sekarang. Jadilah kita hanyalah pendengar dan kita ikuti apa yang telah guru-guru kita pelajari dulu, apa yang guru-guru kita waktu kecil pelajari. Apakah kalian pernah mendengar kajian-kajian seperti ulama-ulama zaman dulu, guru-guru kita zaman dulu mengatakan bahwa surga itu tidak kekal, neraka itu tidak kekal, alam kubur bagaikan mimpi. Tidak ada. Ulama-ulama dulu lebih teliti, lebih apik dalam menyampaikan salah satu hadis, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis, sangat teliti. Tapi banyak zaman sekarang orang yang mengatakan berani karena mereka apa? Mereka merujuk semua ke Al-Quran, dimaknai Al-Quran itu ditafsiri dengan otaknya sendiri. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fassara al-Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran
dengan otaknya sendiri tanpa ada penafsiran para ulama ahli tafsir, maka orang tersebut falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah tempat kembali mereka adalah neraka. Dalam Al-Quran banyak orang-orang yang menafsirkan sekarang, menafsirkan dengan logikanya, menafsirkan dengan otaknya sendiri. Maka ini yang perlu kita takuti, perlu kita hati-hati. Sebab dalam semua aspek, semua ayat Al-Quran itu semua kita harus bergantung kepada ahli-ahli tafsir, ahli-ahli mufassirin, yang mana mereka lebih ahli daripada kita. Kita bisa Al-Quran, bisa memaknai Al-Quran, itu juga dapat menerjemahkan orang lain. Kita bisa mengartikan Al-Quran, itu udah diartikan oleh orang lain. Janganlah kita sombong dengan pendapat kita. Janganlah kita sombong dengan apa yang kita ketahui, sebab yang kita ketahui sudah diketahui orang lain. Lalu kita memberikan makna-makna baru, memberikan pendapat-pendapat baru. Itulah yang akan membawakan kecelakaan kita di alam akhirat, kecelakaan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.